Dipersembahkan oleh Selamat pagi pemirsa, Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time, program berita terpercaya yang mengawali hari Anda dengan informasi paling aktual. Pagi ini kami telah merangkum 3 berita terpopuler yang wajib Anda ketahui. Siapkan kopi Anda karena hari ini dimulai dengan berita yang menggugah. Informasi pertama, kecelakaan maut terjadi di kawasan Tawamangu, Karanganyar, Jawa Tengah. Minibus yang membawa rombongan wisatawan diduga mengalami remblong. Kasat Lantas Polres Karanganyar AKP Agisarian Mulyanto menerangkan kecelakaan ini terjadi sekitar pukul 10 pagi. Saat itu minibus ditumpangi oleh rombongan wisatawan dari Padang, Bojonegoro menuju Tawamangu. Dari hasil identifikasi sementara 5 orang meninggal dunia, 4 diantaranya adalah orang dewasa dan 1 lainnya merupakan anak. Ada pula 2 orang yang mengalami luka berat dan 2 orang lainnya luka ringan. Kini semua penumpang yang jadi korban dibawa ke RSUD Karanganyar. Informasi kedua, anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau menangkap komplotan perdagangan narkoba jaringan internasional dan menyita narkotika jenis sabu seberat 17,3 kg. Tersangka dia ditangkap di kawasan Pasar Buah, Kota Pekanbaru, Riau. Dia berperan sebagai kurir narkoba yang menyelundupkan sabu dari Malaysia melalui perairan Bengkalis. Saat dilakukan pengembangan, Polda Riau kembali menangkap 3 anggota sindikat lainnya. Polisi menyebut jaringan narkoba ini dikendalikan narapidana berinisial HZ, warga negara Malaysia yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Dumai tahun 2017 lalu. Para tersangka mendapat upah 130 juta rupiah untuk jasa pengiriman paket obat terlarang dari Malaysia untuk masuk ke wilayah Indonesia. Dan informasi ketiga, setelah memeriksa 17 orang, Polda Banten akhirnya menetapkan 3 orang tersangka yang merupakan anggota Kadin Cilegon yang minta jatah 5 triliun rupiah tanpa lelang ke PT Chandra Asri Group. Ketiga tersangka yakni Muhammad Salim, Ketua Kadin Cilegon, Ismatullah, Wakil Ketua Kadin Bidang Industri, dan Rifaji Jahuri, Ketua HNSI. Polisi menyebut Ketua Kadin Cilegon Muhammad Salim berperan menggerakkan dan mengajak orang untuk melakukan dugaan pemerasan terhadap PT Cina Chengda Engineering. Sementara itu, Wakil Ketua Kadin Ismatullah adalah orang yang menggebrak meja dan meminta proyeksi senilai 5 triliun rupiah tanpa lelang. Dan tersangka Rufaji orang yang mengancam akan menghentikan proyek jika pihaknya tidak dilibatkan oleh PT Cina Chengda Engineering. Dalam kasus ini, Polda menyita barang bukti 1 video, 1 bundel screenshot ajakan Ketua Kadin kepada para saksi untuk ke lokasi, dan beberapa bukti berkas notulen pertemuan. Polisi juga masih terus melakukan pengembangan dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain. Sebelumnya, video Kadin Cilegon diduga meminta jatah proyek senilai 5 triliun rupiah tanpa tender viral di media sosial. Mereka terang-terangan meminta jatah proyek dalam investasi tersebut. Permintaan jatah itu terkait proyek investasi pembangunan pabrik klor alkali ethylene di Chloride senilai 15 triliun rupiah milik Chandra Asri Group. Demikian rangkuman berita pagi ini di Metro Pagi Prime Time. Tetaplah bersama kami untuk informasi terkini sepanjang hari, karena dunia terus bergerak dan kami ada di sini untuk memastikan Anda tetap terdepan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.